kada boleh juang itu, jangan gaya itu, harus bapak Tuhan juga ngaran. Bilanya kita sudah kana, siapa ngaran ikam, di mana ikam begana, berapa anak ikam, berapa bini ikam. Nah, limpat tam bini itu jangan ditakuni berapanya, nang ditakuni itu di mana siapa ngaran, di mana begana, berapa anak ikam. Kalau saya takuni lagi berapa bini ikam, itu rahasia perusahaan. Itu bahaya. Ngalih orang, aku di bapak dah bujur ketahuan oleh pada berdusta pulang kan, salah juga. Jadi itu termasuk pertanyaan yang kada perlu dipertanyakan, ada perlu itu rahasia perusahaan. Nih. Alhamdulillah disujud wa qiblat syuhud sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa atba'ihi wal ulama'i alladziina balaguna dinal Islam wa ila sayyidina wa sanadina wa adadina dunya wa ukhra sayyidina tijana wa khulafa'i wa ashabihi wa ahbabi minal insi wal janni ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya 'alimal khafiyat ikshifil hujuban wujuhil ma'ani hatta atla' ala haqiqatil masaili wahfizanil khata'i waz zalali wa anta muwaffiqun likulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma min 'indika madadi wa ilaika mu'tamadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'alumi fid dharain amin. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia hidayah serta pertolongannya jualah kita semua pada saat ini kembali bisa berkumpul dalam majelis yang sangat kita cintai di Masjid Haji Bukti dalam rangka pengajian kitab Hadis Arba'in Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita buat menambah-nambah kebaikan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat buat kehidupan kita di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di negeri akhirat nanti.
Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Di dalam hadis yang ke-15 ini masih kita mengulang kembali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia mengucapkan akan kebaikan saja atau hendaklah ia diam. Pembicaraan penjelasan tentang kalimat tersebut sudah kita bicarakan pada pengajian kita yang lalu. Adapun lanjutan hadis tersebut menceritakan lagi tentang wa makana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan akan jirannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan dan mensyarahkan tentang bagaimana kita berjiran, bagaimana kita bertetangga agar bertetangga kita persis seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jirannya. Memuliakan jiran di sini disebutkan adalah falyuhsin ilaihi bil bishri wa talaqatil wajhi. Hendaklah ia berbuat baik kepada jirannya dengan cara memberikan kegembiraan, kesenangan kepada jirannya, dan memiliki wajah yang tersenyum, wajah yang manis. Salah satu memuliakan jiran adalah kita senantiasa selalu memberikan kegembiraan kepada mereka. Salah satu kita memuliakan jiran lagi adalah ketika kita bertemu bertatap muka, maka kita bertemu dan bertatap muka dengan wajah yang manis. Jangan apabila kita berjiran penuh dengan percekcokan. Sering kita melihat orang yang bertetangga dengan tetangga yang satunya tidak sejalan, bahkan sering terjadi perkelahian. Hal yang seperti ini ada hal yang sangat dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang jiran. Kata beliau, hakul jari, hak seorang tetangga adalah in marida utahu, jika tetangga kita sakit, maka kewajiban kita adalah mengunjunginya, mailanginya. Jadi kalau tetangga sakit, pina kada sing cungulan ke kartak, pina kada begaul kemana orangnya, takuni, lamunnya sakit ilangi, lamunnya garing datangi, bawakan makanan, berikan hadiah, berikan semangat. Nah, itu hak jiran kita. Wa in mata, dan jika tetangga kita meninggal dunia, syayya'tahu, maka kita selenggarakan jenazahnya. Bagaimana juga kita membantu untuk menyelenggarakan proses jenazah tetangga kita, hadir kita. Kalau kita pedagang, kada usah hulu ke pasar. Kalau kita ada pekerjaan yang lain, tinggalkan dulu pekerjaan yang lain. Hadiri jenazah tetangga kita yang meninggal dunia.
Nah, itu tata cara kita bertetangga. Begitu pula kata beliau, ini istaqradaka aqradtahu. Jika tetangga kita meminta hutang, datang ke rumah, assalamualaikum, lalu ia berucap untuk dipinjami duit, maka hak tetangga, hak kita, kewajiban kita kepada hak tetangga tersebut adalah meminjami akan dia. Itu kewajiban kita bertetangga. Wa inirtakaba amron yu'ibuhu satartahu. Andai pulang tetangga kita mengerjakan pekerjaan yang membuat dia malu, supan, ini tetangga kita berurusan dengan sesuatu yang membuat dia malu misalnya, maka kewajiban kita sebagai tetangganya adalah menutupi kejelekannya, menutupi keaibannya. Jangan kalau kita bertetangga, kebetulan tetangga kita melakukan hal perbuatan yang memalukan, jangan kita beberkan, jangan kita sampai-sampaikan, jangan kita berita-beritakan. Cukup tutupi keaiban tetangga kita. Itu hak tetangga kita kalau kita bujur-bujur mengamalkan ajaran agama. Wa in asabahu khairun hana'tahu. Apabila tetangga kita mendapatkan sebuah kebaikan, maka kewajiban kita adalah ikut bergembira dan mengucapkan selamat, beruntung engkau mendapatkan kebahagiaan. Jangan kita mengasihkan tetangga kita dengan kedengkian. Itu bukan diajarkan oleh Rasulullah. Wa in asabathu musibah, andai tetangga kita ditimpa oleh musibah, kebetulan tetangga kita kena musibah, maka kewajiban kita adalah azzaitahu, yaitu mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita. Itu kewajiban kita. Kemudian di antara akhlak adab di dalam bertetangga adalah wala tarfa' bina'aka fauqa bina'ihi fatasudda alaihi rihu. Jangan engkau meninggikan bangunan rumah engkau di atas bangunan rumah tetangga kita. Kalau rumah tetangga kita itu hanya satu tingkat, maka kita jangan membuat rumah 2 tingkat. Itu hak jiran kita. Kalau kita membuat rumah 2 tingkat, maka izin dulu dengan tetangga kita. Ampun maaf, ulun minta rila, minta halal, ini rumah nah kami hendak membangun rangkap 2. Itu hak tetangga kita juga. Kenapa jadi kada boleh? Namun tetangga kita rumahnya 1 tingkat sedangkan kita 2 tingkat. Apalagi kalau bangunan misalnya ini masjid cuma 1 tingkat, tapi rumah kita berdekatan dengan masjid, lalu kita bangun 2 tingkat, itu jauh lebih jelek lagi di pandangan Allah. Nah, alasan kata beliau, kata Rasulullah SAW, mengapa kalau tetangga kita hanya 1 tingkat, kita 2 tingkat, itu tidak diperkenankan dalam hal bertetangga, karena fatasudda alaihi rihu. Angin itu tertutup karena rumah kita lebih tinggi. Angin yang segar yang harusnya masuk ke rumah tetangga kita itu terlindungi oleh rumah kita yang tinggi. Ternyata sampai hal yang seperti itu Rasulullah sudah sampaikan kepada kita. Sudah disampaikan oleh Rasulullah. Di antara lagi hak jiran itu kata Rasulullah, wala tu'dhihi, jangan pernah engkau menyakiti jiran. Birihi kidrika, dengan bau yang ada di dalam rumah engkau. Jadi kalau ada bau-bau, misalnya kita ini bikin perusahaan kah ngapakah,
kemudian kita menjarang apakah nang dibanam, tapi bau banamannya itu sampai ke rumah-rumah tetangga kita, nang bau itu kada sedap dicium oleh tetangga kita, maka itu pun termasuk menyakiti tetangga kita. Kita bangun hayam, bangun itik, itiknya banyak, panjang beratus-ratus bisian itik, tapi baharaguannya parak rumah tetangga, akhirnya bau-baunya pun tercium oleh tetangga-tetangga kita, itu pun termasuk menyakiti tetangga kita. Maka apabila kita melakukan hal tersebut, lebih dahulu izin dengan tetangga kita. Kalau mereka memang ridha, rela dengan bangunan yang seperti itu, maka dihalalkan bagi kita untuk membangun tempat tersebut. Tetapi apabila menyakiti bau-bau tersebut dengan tetangga kita, maka itu pun juga termasuk menyakiti tetangga kita. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wa inishtaraita fakihatan, kalau kau membeli pakaian, kata Rasulullah, fa'hadilahu minha, hadiahkan bagi pakaian tersebut, di antaranya pakaian tersebut kepada tetangga kita. Jadi kalau bisa nukar pakaian aja berlebih itu. Ada kita nukar pakaian hendak beragak lawan tetangga kita, jauh pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hendak nukar pakaian, nukar nang 1,5 juta, tukarakan juga di rumah nang 350.000 jelong. Apa cilbahan? Aku raja kah? Aku raja lah. Artinya amun nukar pacang larang kada kawa memberi tetangga, dimurahi baju seorang, murahkan baju seorang, ada bagian tetangga kita. Cuma itu ajaran Rasulullah, aku aja kada sanggup kayak itu. Nah ngalih sudah mun kada sanggup itu ada wae di apa teh. Nukar baju seorang 1,5 juta, ada juga memberi lawan tetangga baju nang 20 tahun seorang gak ada memakai, hanya dijulung, luput juga itu, luput juga nang kayak kebakaran ya, banjir di Barabai semalam, banyak baju tapi orang kada hakun memakai, diendok di jembatan hibak baju, di pinggir jalan banyak baju, bergunung-gunung baju, nah timbul bajunya yang itu pulang jadi penyakit karena kada diambil orang. Makanya kalau hendak memberi nang layak pakai juga, jangan memberi nang kada layak pakai. Mentang orang itu jauh kada pakai diulah lap aja orang kulir menjabai. Nah ini perlu juga kita perhatikan. Fa illam taf'al, lamun kita kada kawa jua menukarakan baju, lamun nukar pakaian kada kawa nukarakan jua, paling kada fa adkhilha atau fadkhulha sirran, maka masukkanlah ke dalam hati pada tetangga kita itu kesenangan. Paling kada tetangga umpat senang kayak apa caranya. Wala tukhraju biha wala daka, dan pulang kalau tetangga kita bailang naik ke rumah anak tetangga kita ini, nah jangan dikeluarkan, jangan dikeluarkan di sini, nah akan anak tersebut kayaknya tetangganya marah, si anu itu maai ulun naik ke rumahnya diusir ulun, akhirnya jadi kalahi. Jangan. Jadi hal-hal yang seperti ini dijagakan oleh Nabi. Bahkan Nabi kita diriwayatkan di dalam hadis Muslim,
beliau berkata kepada Sayyidina Abu Dzarrin, "Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar," kata Rasulullah, "idza tabakhta, apabila engkau membikin kuah lauk pauk, nih kalau engkau membikin kuah, fa'aktsiril mirqa, maka perbanyaklah olehmu akan airnya, supaya ngapa? Supaya nyaman membagi, wa tu'ahid jiranaka." Jadi kalau memasak gangan tadi jangan cukup pakai seorang haja, jangan cukup pakai seorang haja, nukar gangan rajin di situ 3.000, tukarakan pulang juga 3.000 pakai tetangga kita, 3.000 pakai kita, 3.000 pakai tetangga kita. Dan ini ada sudah gangan nang jadi nyaman aja. Jadi tinggal menukarakan bagi lawan tetangga kita, sampai kayak itu nih Nabi kita memperhatikan. Kemudian lagi di antara waqad waradat akhbarun katsirah fi ikramihi wal wasiyati bihi wa kaffil ada anhu. Sungguh mendatang beberapa hadis yang sangat banyak tentang bagaimana kita memuliakan jiran dan bagaimana Nabi berwasiat tentang masalah jiran, dan bagaimana juga hadis Nabi menjelaskan tentang agar kita tidak boleh menyakiti jiran kita. Di antaranya ma fi riwayatin an Anas radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa ujar Nabi kita Jibril alaihi salam, selalu beliau berwasiat kepadaku tentang masalah jiran. Jadi bahasa kita, seringkali Jibril datang kepadaku, seringkali Jibril datang kepadaku, dan di setiap datang itu Jibril seringkali pula berpesan kepadaku tentang masalah jiran ini. Rancak jar kita, Jibril datang, di antara saking rancaknya itu Jibril paling rancak, paling sering berpesan dan berwasiat kepada Nabi kita agar menjaga jiran. Jadi dalam bertetangga itu kita harus menjaga. Kenapa? Saking seringnya Jibril berwasiat tentang masalah jiran, hampir-hampir ya Nabi kita, aku menyangka bahwasanya jiran itu bisa mengambil waris kepada jirannya. Saking seringnya Nabi berpesan, seringnya Jibril berwasiat tentang masalah jiran, hampir-hampir aku mengira, kira jiran ini dapat juga warisan dari tetangganya. Nah, ini ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita. Di riwayat yang lain daripada Anas, Sayyidina Anas juga meriwayatkan hadis ini. Ujar Nabi kita, ma'ama Nabi membata syab'anun wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa ya'lamu bihi. Tidak termasuk beriman seseorang dengan aku orang yang tertidur di malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan. Ada beriman jar Nabi kita. Lamun kita bertetangga, kita kenyang ke pasar, nukar kentaki, ayam goreng, ayam panggang, nukar martabak, nukar tarang bulan, datang ke rumah kadada menyobalah. Oh, di rumah lancar pandir, anaknya, kawitannya, bininya asik tetawaan. Kita kada tahu di belakang rumah kita
jangan-jangan inya kada makan. Sehingga Nabi mengatakan orang tu kada beriman lawan aku, jar Nabi. Lamun inyang itu guring kanyang, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan. Maka perhatikanlah tetangga kita. Juga di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kam min jarin yata'allaqu bi jarihi yaumal qiyamah yaqulu ya rab hadza aghliq babahu duni famana'ani ma'rufahu. Berapa banyak daripada tetangga-tetangga kita yata'allaqu bi jarihi, yang bergantung dengan tetangganya. Ada tetangga kita yang selalu datang kepada rumah kita, bergantung kaina ke rumah kita pada hari kiamat. Karena datang tetangga kita nang susah-susah itu nak datang kena. Datang pada hari kiamat sambil inya bermohon kepada Allah. Tetangga kita nang susah-susah tadi nang maulah kita kada jadi masuk surga. Ngapa itu? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, hai Tuhanku, hai Tuhanku, ini nah tetangga ulun nang bisian rumah ngini nah, ya Allah, nang bisian rumah ngini nah, orangnya tetangga ulun, rumahnya bagus, lawangnya berkunci pisit, pokoknya kandangnya aja betul, kada kawa kami masuk. Inya melarang ulun ya Allah untuk mendapatkan kebaikannya. Hari ini tolak juga, jangan berikan kebaikan kepada dirinya. Jadi lamun kawa kita membuka pintu kebaikan lawan tetangga kita agar kita selamat di negeri akhirat nanti. Sangat rugi bagi kita yang mempunyai kelebihan tapi kita menutup kelebihan kita buat tetangga-tetangga kita. Di antaranya lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syuraih radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah orang tu kada beriman, jar Nabi. Demi Allah orang tu tidak beriman, kata Nabi. Demi Allah orang itu tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi kita bersumpah. Demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Sahabat bingung. Kalau sahabat pun bertanya, laqad khaba wa khasira. Sungguh rugi, sungguh sia-sia dan merugi orang yang kada beriman itu ya Rasulullah. Man huwa ya Rasulullah? Siapa nang sampian sumpah yang itu ya Rasulullah? Siapa orangnya? Qala, Rasul pun menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tidak merasa tenang oleh tetangganya dengan kejahatannya. Nina tetangga kita hendak guring, seorang bermusik nyaring benar. Wallah Nabi orang tu kada beriman. Bergerakan bulan puasa, ini bulan puasa bergerakan, bunyinya aja bergerakan, ulang alik, sudah bangun orangnya ketahuan keciplok, bangunan sudah orangnya masih aja begendang, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu. Demi Allah orang tu kada beriman. Demi Allah jar Nabi orang tu kada beriman. Demi Allah orang itu kada beriman. Apalagi bakarina begana bergerakan nih bulan puasa di muka rumah gitu aja begana begendang. Kada tahukah di muka rumah seorang begana itu bisian kakanakan halus tuhuk inya mengguringakan seorang mengganggu pahalakah? Wallah la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu. Demi Allah orang tu kada beriman. Demi Allah orang tu kada beriman. Demi Allah orang tu kada beriman. Ngapa ranai?
Karena kaya nang paluro padahal ini tak ana babnya benar pas ya kalau jadi hati-hati kita kalau pina nang ujar Nabi wallah la yu'minu 3 kali ya pulang 3 kali orang rahat datang ke rumah kayak apa guru ulun ini sudah darah tinggi guring lambat benar bebaya talasap hanyar talasap sekalinya pukul 1 nyaring sudah musik di sebelah rumah hanya talasap sakit hatinya sakit hati ini jar Nabi wallah la yu'minu wallah la yu'minu wallah la yu'minu demi Allah tu orang kada beriman demi Allah orang tu kada beriman demi Allah orang tu kada beriman untung ini polisi-polisi kita menjagai benar tapi tetap ada lolos juga bingung juga kita nangaran polisinya sedikit nang digaduh orangnya banyak Kapolsek itu satu kecamatan 14-15 orang aja nang digaduh sekali sekecamatan tuh orangnya berapa puluh ribu 1 banding berapa nyatainya kada sanggup. Jadi kita berjaga-jaga berdahulu kita nang apik-apik berdahulu jaga keluarga kita, jaga diri kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluarga kamu, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari api neraka. Jadi ya kita bisa-bisa sudah. Jangan hendak hual apalagi kita rapat rumah. Ini rumah kayak kita ini rahat bahual karena rumahnya halus-halus. Tatian sebuting tuannya pulang. Nang lalu lalang di tatian tuh bang sebuting. Cuma rajin naik sabida motor kupal juga rumahnya di belakang sama sekali. Nang di muka ini bisian anak oma menagur kadawane juga. Ini Nabi bersumpah wallah la yu'minu wallah la yu'minu wallah la yu'minu demi Allah orang ini kada beriman demi Allah orang ini kada beriman. Kemudian lagi hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda ujar Nabi man adza jarahu faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Wah ini berat. Siapapun ujar Nabi kita yang menyakiti akan jirannya, siapapun yang menyakiti akan jirannya, maka sungguh kata Nabi ia menyakiti akan daku. Sama menyakiti aku kata Nabi kita. Nah hati-hati ya kita tetangga kita ini tersakiti sama menyakiti Rasulullah. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti aku sama lawan menyakiti Allah Ta'ala. On berat urusan tetangga ini berat. Jadi nang mana malam hari ini pina bakal kalahi sadang sudah bermaafan. Ya kalau lah, akur kada datangi tetangga kita bersalaman berilaan lah. Empacang masuk neraka, bakaras-karas hati, ngapa rugi kita bakaras-karas hati, napang bakaras-karas hati. Kada jadi beres. Baik kita baik, hakun baik, bila baik selamat. Bila kita menyakiti tetangga kita, otomatis ngapa sama menyakiti Rasulullah. Namun kita menyakiti Rasulullah sama lawan menyakiti Allah. Beruntung bagi orang yang saling maaf memaafkan. Beruntung bagi orang yang saling maaf memaafkan. Nah, berilaan beritaan lah. Nah, ulun berilaan juga sudah.
Bojo jangan berilaan kayak anak mati. Dan kayak itu, Pak. Ngaran berilaan tuh bagus. Berilaan. Kayak kita rajin tuntung sembahyang bersalaman. Tukin kulir juga bersalaman bulik berdahulu. Tapi di masjid sini kadang-kadang kayak itu. Mbak tuntung di masjid sini bersalaman beretaan. Kalau berujung sedikit. Hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyuhibbahu Allah wa rasuluhu falyasdiqil hadits wal ya'uddil amanah wa la yu'dhi jarahu. Siapapun, kata Nabi, yang mencintai bahwa mencintai akan dirinya oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang kepingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, pertama, hendaklah ia jujur dalam pembicaraannya. Satu, kalau bepandir jangan pendusta, jangan karamput, jangan ketujuh berdusta. Ini nah. Yang kedua, kalau hendak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wal yu'addil amanah, hendaklah ia menunaikan amanat. Kalau kita diamanati orang, baik itu jabatan, baik itu titipan, pindiknya nengaran amanah, tunaikan amanat itu dengan baik, maka kita akan dapat cintanya Allah dan Rasul. Yang ketiga, wala yu'dhi jarahu, jangan sekali-kali menyakiti akan tetangganya. Ada tertinggal tetangga di sini. Kayak gini juga kita nah mengaji nang bagus bener di higa rumah bawai juga. Ayo cakap kita turunan ke masjid nah, kita mengajian. Karena dibawainya oleh tetangga kita, wan tetangganya pulang. Tetangganya ini membawai pulang lawan tetangganya, akhirnya berhabis. Pas ke masjidan beretaan, kadang-kadang nunggu rumah bemaling aja lagi pulang. Salah juga itu, betinggal aja juga di situ. Atau mic-nya dipanjangi sampai ke sudah bina banyak beneran tapi ini ada sudah muhyar TV. Wah, tinggal maningau aja ulun rancak juga melihat ini berpahala juga nih, berpahala juga nama apa, menyebarkan agama lewat teknologi, jadi pahala juga walaupun ada keluar duit, tetapi insya Allah dapat duit. Nah, itu nang untungnya, keluar duit dapat duit, untung benar. Dan sugih beritaan. Wah, jangkal kan doa sekalinya didoakan sugih itu nyaring. Berarti sakit beritaan benarnya. Didoakan sugih bilang iya aja. Hadis juga diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada Rasulullah, yashku jarahu, laki-laki tadi mengadukan tentang kejahatan tetangganya. Jadi mulai zaman dahulu juga, zaman Nabi itu ada aja juga datang memberitahukan kepada Nabi kita tentang tetangganya ini nah. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada nang belapor tadi, ujar Nabi, kuffa adzaka anhu, tahan jasidin, ikam jangan sampai menyakiti inya. Walaupun tetangga tadi menyakiti, jangan kita menyakiti inya. Amun kita menyakiti inya pulang berarti sama aja kita. Inya menyakiti kita, kita menyakiti inya, belain kada? Sama kada jahatnya? Sama.
Makanya Nabi berbanda ikam disakiti tetangga ikam tahani tahani aja sudah. Wasbir ala adahu, bersabar engkau atas yang disakitinya. Kayak apa aja menyakiti, jangan ikam menyakiti. Biarkan orang lain menyakitimu asal jangan engkau menyakitinya. Nah itu yang harus disimpan. Biarkan orang lain menyakitimu, tapi ingat jangan sampai engkau menyakitinya. Biarkan orang lain mencela dirimu, tapi jangan engkau mencela dirinya. Biarkan orang lain menertawakanmu, asal jangan engkau menertawakannya. Nah ini harus kita amalkan, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fakafa bil mauti mufarriqa, cukup ujar Nabi dengan kematian kaina ampi hai kita bertetangga. Inya menyakiti terus lawan kita, yang penting kita jangan menyakiti inya. Kaina ampi hai Nabi, apabila ya Rasulullah ampi menikah mati aja sedih ampi hai nyakiti. Hah? Liwar. Bujur ada. Amun mati ampe aja sih dan sudah sudahnya menyakiti. Oh. Ada 10 macam perkara yang membuat hati kita ini menjadi keras. Ini hati nah jadi keras. Ada 10 macam perkara yang menyebabkan hati kita keras. Ngapang itu? Yaitu diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala annahu qala, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, asyaratu asya'a minal jafai, ada 10 macam perkara setengah daripada yang membuat hati kita menjadi keras. Awaluha, yang pertama, ini catat baik-baik. Rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minina wal mu'minat. Yaitu seorang laki-laki mendoakan untuk dirinya tapi kadang mendoakan untuk kedua orang tuanya dan tidak mendoakan bagi orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan. Jadi kalau hendak berdoa lawan Tuhan jangan lupa doakan kawitan kita. Kalau kita berdoa tapi lupa mendoakan orang tua, hati keras. Satu. Yang kedua, rajulun yata'allamal Qur'an wa la yaqra'u minhu fi kulli yaumin mi'ata ayatin. Ada seorang laki-laki yang belajar akan Al-Qur'an tetapi ia tidak membaca akan Al-Quran saben hari 100 ayat. Keras hatinya. Orang itu belajar Quran, mempelajari tentang Al-Quran, tapi saben hari inya kada membaca 100 ayat setiap hari akan Al-Quran, hati makin keras. Jadi saben hari jangan kurang pada 100 ayat. Bapak Yasin 100 kali 100 ayat diperpanjang ya sedikit, jangan nanging itu aja. Kop non kop kadek hafalan nang lain ngituannya masuk kayak juga liwar 100 ayat. Watsalis, yang ketiga yang menyebabkan hati kita keras adalah rajulun dakhalal masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'ataini. Nah ini nang banyak salah nih pinanya, dilihat pinanya salah. Yaitu seorang laki-laki masuk ke masjid
kada keluar inya dan keluar inya belum sembahyang 2 rakaat. Jadi bila ke masjid ini sembahyang hulu 2 rakaat. Ini banyak nang kada. Orang sembahyang hulu bila masuk masjid tahiyatul masjid, masuk masjid tahiyat nang dudi barang, nang dudi lah. Jadi bila masuk masjid sembahyang hulu 2 rakaat. Bebinian dintu juga aku aja binian kan bawa mukana, makanya membawa mulai rumah supaya sembahyang 2 rakaat. Aku jahit bagana dihambin, harus sembahyang dihambin bagana jangan masuk. Mun haid kada boleh bagana di dalam masjid. Jadi bila nak ke masjid bemukana supaya sembahyang tahiyatul masjid. Jangan sampai kita keluar pada masjid kadada sembahyang lalu-lalu, maka hati kita menjadi keras. Nah mudah-mudahan Sabtu dudi gini tapraktikakan nih. Nang keempat, rajulun yamurru 'alal maqabir wa lam yusallim 'ala ahliha wa lam yad'u lahum. Yaitu seorang laki-laki lewat di pakuburan nih, di dukuh, lewat pada dukuh kada ada memberi salam lawan penduduk dukuh sana. Orang ditinggal-tinggal dinto assalamualaikum ya halal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Permisi nak ke pasar. Pasar diberi salam nang di pakuburan tuh. Dan ia tidak mendoakan lawan orang-orang nang dikubur, maka hati menjadi keras. Kita ini meliwati situ beretaan makbarah, makabirul kuburul muslimin, ini kubur orang-orang Islam. Beri salam mulu. Nak ke masjid assalamualaikum. Ada salamnya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam atas kamu hai penduduk kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah aku akan menyusul pada waktu yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah lana walakum. Kita mintakan doa agar Tuhan memberikan afiat bagi kita dan bagi semua penduduk ahli kubur. Doakan terus supaya hati kada keras, supaya hati jangan keras. Yang kelima, hati yang membuat hati kita keras adalah rajulun dakhalal Madinah fi yaumi Jum'ah. Seorang laki-laki masuk negeri Madinah pada hari Jumat, thumma kharaja wa lam yusalli al-jum'ah, kemudian ia keluar dari Madinah itu, dari kota tersebut, padahal ia tidak sembahyang Jumat. Hati-hati jangan kada sembahyang Jumat. Kalau kita 3 kali aja kada sembahyang Jumat, Nabi mengatakan bahwa munafikun, bahwa munafikun, bahwa munafikun. Itu orang munafik, itu orang munafik, itu orang munafik. Dagal kita keluar fatwa sudah merga kupit. Boleh aja kada sembahyang Jumat. Nah siapakah menanggungannya itu? Wallahu alam. Wallahu alam. Ini banyak pendapat bang. Nang ianya kayaknya di akhirat juga. Bujurkah pendapat tuh? Salahkah pendapat tuh? Ulun sembahyang taruh saya bang Jumat. Masjid pare aja, masjid situ pare, masjid situ pare. Bayangnya di mana? Di Jawi ya? Kan kami ambil kaul, banyak kaulnya nang membolehkan asal berjemaah bertiga kah boleh aja juga. Nah, pada disikat sembahyang juga. Itu. Allahu Akbar. Ini di akhir zaman sudah aneh-aneh, benar ngapa-ngapakah. Nang keenam, yang membuat hati keras adalah rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alimun wa lam yadhhab liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Yaitu ada seorang laki-laki nang datang di tempat laki-laki itu seorang laki-laki nang alim. Nih kayak kita nih di kampung nah. Datang orang alim
si orang alim tadi belajaran, tapi si orang kada mau hadir ke situ untuk belajar ilmu lawan si tuan guru tadi, hati kita keras. Ini ulun jauh datang mulai berabai nah. Walaupun orang sini juga tapi begananya di situ. Datang ke sini, kemudian kita kada umpet hadir, hati kita keras tuh kayaknya. Keras itu artinya kada mau menerima kebaikan. Bahasa kita itu kada mau masuk banyu lagi. Bahasa kasarnya itu apa? Nah, buntat. Nah, buntat gina. Bila kita kada tangan tuan guru, tapi kita kada mau datang mengaji, amun orang beladuman ngarannya buntat, ada berbunyi-bunyi. Nah itu. Nang ketujuh pulang, rajulani tarafaqa walam yas'al kullu wahidin minhum an ismi sahibihi. Ada dua orang laki-laki bakawan, tapi kada pernah baketahuanan lawan ngaran. Saikongnya kada bisa nakuni ngarannya, saikongnya kada bisa nakuni ngarannya. Ni gulu salih nah batuh na lawan ni nah. Nakuni pang tahu juga gulu salih ini ngarannya. Bila bakawan kada tahu di ngaran, nang saikong kada tahu ngaran, nang saikong kada tahu ngaran, nang saikongnya, ini menunjukkan orang itu kaina diberi Tuhan hati nang karas. Jadi bagus kita berkenalan, siapa ngaran ikam, di mana ikam bagana. Ini aku lawas aja patuh aja sudah lainnya. Siapa ngarannya? Cuma kada biasa bepatuhan ngaran. Kada boleh juang itu, jangan gaya itu, harus bepatuhan juga ngaran. Bilanya kita sudah kana, oh siapa ngaran ikam, di mana ikam bagana, berapa anak ikam, berapa bini ikam. Nah. Limpat tam bini itu jangan ditakuni berapanya, nang ditakuni itu di mana siapa ngaran, di mana bagana, berapa anak ikam. Kalau saya takuni lagi berapa bini ikam. Itu rahasia perusahaan. Itu bahaya. Ngalih orang, aku juga pada bujur ketahuan oleh pada berdusta pulang kan salah juga. Jadi itu termasuk pertanyaan yang kada perlu dipertanyakan. Ada perlu itu. Itu rahasia perusahaan. Nang kedelapan, nang membuat hati semakin keras adalah rajulun da'ahu rajulun ila dhiyafah. Ada seorang laki-laki nang mengundang kita menjadi tamu, diundang. Gelo, kemarin undang pian datang ke rumah lah bersalamatan. Nah itu Pak ajabahu, lalu ujar gulu insyaallah. Insyaallah aja bang jawabannya. Nih insyaallah. Kemudian thumma lam yadhhab ila dhiyafah. Ternyata si gulu kada pergi ke tempat jamuan tadi, padahal kada ada uzur. Insyaallah itu kita berniat untuk datang dengan alasan tidak ada uzur. Lamun ada uzur bisa kada datang, kada apa-apa. Tapi lamun kita kada ada uzurnya, bila diundang orang hadir. Kalau kada hadir, karas hati. Nang kesembilan, yang menyebabkan hati menjadi keras diantaranya adalah syabun yudayyu syababahu, seorang pemuda yang menyia-nyiakan masa mudanya. Nih pemuda nah anum-anum nah dede mengaji-ngaji itu ngarannya menyia-nyiakan waktu mudanya. Walam yatlubil ilma wal adab, kada menuntut pelajaran ilmu dan kada menuntut pelajaran adab. Orang dipelajari ilmunya, dipelajari adab. Kalau kada belajar, karas hatinya. Yang terakhir,
rajulun sya'banun, seorang laki-laki nangkanyang, wajaruhu ja'i'un, sedangkan tetangganya lapar, wala yu'tihi min ta'amihi syai'an, dan ia tidak memberikan daripada makanannya sedikit pun. Maka hal yang seperti ini adalah hal yang dilarang dan menyebabkan hati kita semakin keras. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita sambung hadis yang ke-16 tentang an-nahyu anil ghadab, larangan daripada marah. Karena hadisnya pulang, lanjutan kita akan datang larangan dari berbuat kemarahan. Jadi jangan panyangitan. Jangan panyangitan. Nah, nang mana panyangitan rajin, jangan kada turun. Karena ini bab panyangitan akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Berilaan berada.